Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Keluarin isinya cepat. Udah, keluarin. Lihat Mas ya. Keluarin. Kamu jangan ini. Keluarin cepat. Bandar narkoba di Lampung Tengah ditangkap di jalanan desa. Apa itu? Apa? Punya siapa? Punya siapa? Harga cabai merah di Pasar Bandar Lampung anjlok jadi harga yang paling rendah di tahun ini. Receh, kertas. Seorang istri tukang beca di Tulang Bawang menabung uang koin selama 10 tahun untuk biaya umroh. Memasuki pekan kedua bulan Oktober diwarnai dengan anjloknya harga cabai merah. Pantauan di Pasar Tugu, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung Rabu pagi, harga cabai merah Rp16.000 per kilogram. Harga ini sebenarnya sudah naik Rp1.000 dibanding akhir pekan lalu yang di kisaran Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai merah saat ini adalah paling rendah selama tahun ini. Sebab biasanya paling rendah harganya Rp20.000 dan bahkan pada awal tahun lalu pernah jadi buah bibir emak-emak karena harganya tembus hampir Rp100.000 per kilogram. Cabai merah turun sampai ke bawah ngesot. Ngesotnya berapa, Bu? Sampai 15.000. Sebelumnya? 25, 30. Turun 50% lebih malah. Iya. 16.000 tadi. Cabai merah. Cabai merah. Nah, kalau cabai rawit setan? Rawit gunung itu 40. Justru kalau pas lagi harganya anjlok ya, justru peminatnya sedikit. Iya. Tahu penyebabnya nggak, Bu? Ya karena mereka kalau beli 5.000 aja kan dapat banyak, murah. Bisa 2 kali pakai, tapi kalau mahal kan 10.000 aja sekali masak. Anjloknya harga cabai hanya untuk jenis cabai merah saja, sedangkan untuk cabai rawit dan caplak masih normal di Rp40.000 per kilogram. Meski harga cabai merah anjlok, para pedagang mengatakan daya beli masyarakat tidak meningkat. Harga cabai harganya 16 kilo. Iya, udah turun cabai merah. Kalau kemarin 15, ini malah naik lagi ini sebenarnya. Kemarin 15. Anjloknya harga cabai merah karena pasokan dari agen melimpah. Hal tersebut diperkirakan karena masa panen cabai merah di tingkat petani terjadi secara bersamaan. Sedangkan untuk harga bahan pokok lain seperti beras, ayam, telur, bawang merah dan putih masih normal. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ungkapan ini patut disematkan pada Siti Romlah, warga desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Wanita 45 tahun ini menabung uang koin selama 10 tahun untuk biaya umroh. Akhirnya terkumpul sebanyak 17 juta rupiah dan langsung dibayarkan untuk mendaftarkan umroh. Uang koin yang dimasukkan ke dalam puluhan plastik dan karung, kemudian dibawa dengan mobil dan becak untuk disimpan di bank. Menurut Siti Romlah, setiap hari dia menabung uang koin di dalam toples dengan nominal berapapun. Bahkan sang suami yang berprofesi sebagai tukang beca kaget dan tidak tahu sang istri menabung untuk umroh. Sekitar 10 tahun lah kurang lebih. Iya. Ini waktu nabung tujuannya untuk apa sih, Bu? Insya Allah untuk umroh. Terkumpul berapa banyak? Kurang lebih 17. Kenapa sih Ibu kok nabungnya pakai uang receh gitu?
karena uang receh kan kita tuh nggak terlalu kebanyakan. Kalau kebanyakan nabungnya banyak-banyak kan biasanya nggak jadi. Jadi kalau kecil kan mungkin bisa kumpul, bisa kecil jadi banyak gitu. Iya. Bapak tahu nggak sih Bu, Ibu nabung segini banyak? Enggak. Nah, berapa tahun sih Pak nabungnya Pak? 2 tahun lah. Udah lama ya? Udah lama. Memang receh semua Pak? Ya. Tahu nggak Bapak kalau Ibu nabung segini banyak? Tahunnya cuma dikit. Tahunya pas saat banyak, kapan Pak? Kemarin dibongkar itu sama dia. Kaget nggak Bapak? Kaget dah. Tahu nggak rencananya untuk apa Pak sama Ibu? Hanya untuk umroh. Nah, per 10.000. Selain menabung koin, Siti Romlah juga menabung uang kertas hingga jumlah seluruhnya mencapai 41 juta rupiah. Rencananya Siti Romlah akan berangkat umroh pada tahun 2025. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Biasanya pepaya muda hanya bisa dibuat sayur. Namun di tangan emak-emak desa Wairedak, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, pepaya muda itu bisa dijadikan cemilan yang enak. Mereka membuat keripik dari pepaya muda. Melimpahnya buah pepaya di desa mendorong mereka berpikir bagaimana cara memanfaatkan supaya lebih bernilai ekonomis. Dari awalnya coba-coba, kini keripik pepaya muda sudah mereka pasarkan ke warung-warung. Cara membuatnya cukup mudah. Buah pepaya muda yang sudah dikupas, diserut dan diberi air garam untuk menghilangkan getah. Setelah itu dicampur dengan tepung serta aneka bumbu lalu digoreng hingga kering. Pohon werda ini biasanya tumbuhnya liar, banyak yang tumbuh walaupun nggak ditanam di sekitar rumah kita. Jadi kita manfaatkan, selain biasanya dibuat sayur, sekarang kita coba menjadi keripik gedang. Untuk pengembangan potensi UMKM sudah ada? Kalau untuk saat ini belum, tapi insya Allah yang akan datang mendapat dukungan. Ide pembuatan keripik pepaya muda didapat dari mahasiswa yang sedang kuliah kerja nyata atau KKN. Keripik pepaya muda kini sudah dijual dalam kemasan yang lebih menarik. Harganya bervariasi mulai Rp5.000 hingga Rp10.000 per bungkus. Rasanya enak, terus ada gurihnya, asinnya pas. Kalau keripik ini kan biasanya nggak ada di sini. Ini baru dibuat, jadinya ya pengen coba gitu. Ternyata setelah dicoba enak. Harganya gimana? Harganya cukup sama di kantong. Murah ya Mbak? Iya. Berapa? Kalau kan ada 10.000, ada juga 5.000. Warga berharap bantuan modal dari pihak desa dan Pemkab untuk mengembangkan usahanya itu. Dengan modal yang cukup, mereka optimistis usaha pembuatan keripik pepaya muda lebih maju dan penjualannya lebih luas. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.